Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Deep Web. Di channel ini saya akan membahas apapun yang saya suka. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian sekelompok pemuda yang terdampar di pulau tidak berpenghuni karena sebuah perbuatan iseng. 6 remaja Tonga yang dikabarkan hilang pada tahun 1965 berhasil ditemukan dengan selamat oleh lelaki bernama Peter Warner lebih dari setahun kemudian. Penjelajah asal Australia itu terkejut ketika mengetahui mereka sudah 15 bulan terdampar di pulau terpencil Ata, 168 km jauhnya dari tempat mereka mencuri kapal di Nuku Alofa. Kapal yang mereka tumpangi rusak diterjang badai. Mereka terombang-ambing tanpa arah selama 8 hari, sebelum akhirnya mencapai daratan Pulau Ata. Selama itu pula mereka tidak makan dan tidak minum sama sekali. Kisah mereka menarik perhatian dunia pada saat itu. Fotografer Sydney John Carnemola bahkan ditugaskan ke pulau vulkanik tersebut untuk mengabadikan kehidupan mereka di sana. Peristiwa yang puluhan tahun terlupakan kembali beredar Mei lalu berkat artikel Rutger Bregman yang dimuat di The Guardian. Salah seorang survivor sempat diwawancara oleh majalah Vice yang berhasil melakukan wawancara eksklusif dengan Sion Philip Totau, salah satu lelaki yang terdampar di Pulau Ata. Dia menceritakan bahwa dia lahir dan besar di Haiaveha, sebuah pulau kecil di Tonga. Ketika dia belajar geografi dan sejarah, dia melihat betapa besarnya Fiji, Selandia Baru, dan Australia. Dan dia berpikir, bagaimana cara untuk melihat dunia yang luas itu? Suatu hari, teman sekolahnya mengajaknya ke Fiji dan merencanakan untuk mencuri kapal di pelabuhan. Tanpa berpikir panjang, dia pun menyetujuinya. Sepulang sekolah, mereka berenam pergi melihat-lihat kapal di pantai. Seorang lelaki menyandarkan kapalnya di tempat yang sama setiap sore. Mereka melepaskan ikatannya dan berlayar dengan kapal tersebut begitu sang pemilik pergi. Pada saat itu, usia mereka di antara 15 sampai 19 tahun. Dan di antara keenam orang itu, ada salah satu temannya yang sudah biasa berlayar. Dan ayahnya juga mempunyai kapal yang sama seperti yang mereka curi saat itu. Kapal bergerak menjauhi pelabuhan setelah layarnya terkembang. Malam sudah sangat larut ketika mereka meninggalkan Nuku Alofa. Dan tanpa mereka sadari, bencana apa yang menunggu mereka selanjutnya. Angin mulai bertiup kencang, ombak pun semakin tinggi. Tak terpikirkan oleh mereka untuk menurunkan layar saat badai menghantam kapal. Layar perahu hancur seketika terkena amukan angin. Hujan turun keesokan harinya. Kapal mereka terombang-ambing tanpa layar di tengah laut. Berhubung tanpa persiapan sama sekali, mereka hanya bisa bertahan dengan minum air hujan selama beberapa hari. Mereka mengumpulkan air menggunakan kaleng yang ada di kapal, dan teman-temannya mulai menangis, bingung harus bagaimana. Akhirnya, mereka melihat Pulau Ata dari kejauhan, 8 hari kemudian. Saat itu masih pagi, mungkin baru pukul 9. Dan kapal yang mereka tumpangi mulai bergerak berlahan ke pulau tersebut. Akhirnya mereka berhasil mendarat di pulau tersebut pada malam hari. Selesai membaca doa, Felipe menyuruh kelima temannya untuk tetap di kapal, sampai dia memastikan pulaunya aman. Dia meloncat dari kapal dan berenang melawan ombak. Setibanya di pulau, setelah mengatur nafas, dia berteriak ke arah kapal untuk memanggil teman-temannya. Mereka semua berhasil berenang sampai ke pulau dengan selamat dan langsung memanjatkan doa sambil berpelukan dan menangis. Mereka tertidur hingga siang hari. Hal yang pertama mereka lakukan setelah bangun yaitu mencari cara untuk naik ke atas tebing. Ketika sedang mendaki, Felipe tidak sengaja menginjak sebatang kayu basah. Dia mengambil batang itu lalu mematahkannya hingga berkeping-keping dan menekannya keras-keras dan menjilat tetesan air yang keluar dari batang. Itu minuman pertama mereka setelah 8 hari. Mereka mengamati sekeliling sesampainya di atas tebing dan mulai berpikir kemungkinan untuk bertahan hidup di pulau ini.
Mereka berulang kali gagal membuat api unggun karena kondisi badan yang masih sangat lemah. Meski begitu, mereka tidak menyerah dan terus mencoba setiap hari. Mereka naik turun tebing untuk mencari makanan dari kerang, pepaya, sampai kelapa. Begitu badan mulai bertenaga lagi, mereka mampu menggosokkan kayu sekuat mungkin hingga mengeluarkan api. Butuh 3 bulan untuk membuat api unggun yang sempurna. Akhirnya, Felipe dan kawan-kawan bisa menyantap makanan hangat lagi. Mereka mendirikan gubuk kecil untuk berlindung. Sebagai satu-satunya yang bisa menganyam pelepah kelapa, Felipe menyelesaikan dinding pemisah dalam 2 minggu. Mereka meletakkan perapian di tengah dan membelah daun pisang untuk melapisi tempat tidur. Setelah itu, mereka mulai merencanakan apa saja yang akan dilakukan setiap hari. Bagaimana cara agar api unggun tetap menyala, doa apa yang harus dipanjatkan, dan bagaimana merawat pelepah pisang agar tetap bagus. Mereka bekerja sama demi bertahan hidup di Pulau Ata. Felipe berusaha memenuhi otak dengan pikiran-pikiran positif, seperti akan terjadi keajaiban keesokan hari. Dan dia tidak memikirkan sudah berapa lama dia di pulau itu. Tidak terasa, mereka sudah 15 bulan terdampar di Pulau Ata. Suatu hari, mereka melihat perahu bergerak mendekati pulau. Salah satu di antara mereka, yaitu Stephen, yang pertama kali menemukannya. Dia buru-buru berenang ke arah perahu. Yang sangat beruntung, mereka menyadari keberadaannya. Kapten Warner memberitahu, dia awalnya tidak menggubris ucapan anggota kru yang mendengarkan suara manusia. Paling hanya suara burung, katanya. Tapi, tak lama kemudian, mereka melihat Stephen berenang di tengah laut. Begitu menengahkan kepala, mereka bertatapan dengan 5 laki-laki telanjang dan berambut gondrong di tepi pantai. Felipe tidak bisa menggambarkan perasaan dengan kata-kata. Yang pasti, mereka sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan keluarga. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Mereka mengadakan syukuran selama 3 hari. Pertama bersama keluarga, kedua bersama gereja, dan ketiga bersama penduduk satu pulau. Setiap mengenang kembali momen tak terlupakan itu, Felipe sadar banyak yang telah dia pelajari selama bertahan hidup di Pulau Ata. Rasanya jauh lebih banyak daripada saat di sekolah. Di sana dia belajar untuk mempercayai diri sendiri. Tidak peduli siapa dirimu dan apa rasmu, kalian harus siap melakukan segalanya untuk melewati setiap masalah yang menghadang. Sekian pembahasan Deep Web kali ini, sampai jumpa di konten menarik berikutnya.